Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leli Dahliani, mengajar Bahasa Indonesia di SMA Negeri 19 Garut. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik novel kelas 12 semester genap. Di sini ada menganalisis isi novel ya. Novel merupakan karya prosa fiksi yang panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Pada pelajaran sebelumnya, saya telah memberikan tentang maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Kaitannya dengan latar belakang sosial budaya pengarang. Pada pelajaran ini, ya, kamu akan berlatih menganalisis isi novel, yaitu unsur-unsur intrinsik novel. Ya, berikut adalah unsur-unsur intrinsik novel, ya, yang terdiri dari tokoh, alur, latar, sudut pandang, dan tema. Yang dimaksud dengan tema adalah pokok permasalahan yang ada dalam suatu cerita dalam sebuah karangan novel yang sudah dibuat para pengarang. Tema terdiri dari dua, yaitu tema mayor dan tema minor. Yang dimaksud dengan tema mayor yaitu tema yang utama, sedangkan tema minor yaitu tema turunan. Yang kedua adalah tokoh atau penokohan. Yang dimaksud dengan tokoh yaitu tokoh itu sebagai pelaku atau pemeran. Ya. Sedangkan penokohan adalah pemberian watak atau karakter pada masing-masing pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh, ya, berdasarkan watak dan sikapnya, tokoh itu dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada tokoh protagonis, ya, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Yang dimaksud dengan tokoh protagonis yaitu tokoh yang bersifat baik, ya. Kemudian kalau antagonis yaitu tokoh yang jahat, ya. Kemudian kalau tritagonis yaitu tokoh yang netral, yaitu tidak baik, tidak jahat, ya. Kemudian nomor tiga ada alur atau plot, ya. Yang dimaksud dengan alur adalah rangkaian-rangkaian kejadian yang menjadikan jalannya sebuah cerita dalam sebuah karangan novel. Alur dibagi menjadi tiga, maaf ya di sini hanya dua, yaitu alur maju yang disebut progresif. Kemudian alur mundur yang disebut regresif. Dan yang ketiga yaitu alur campuran atau flashback. Ya. Kemudian selanjutnya unsur intrinsik novel, ya. Selain alur ada juga, ya, yaitu gaya bahasa. Ya. Gaya bahasa adalah penggambaran dan penghidupan cerita agar eh, novel itu tidak monoton, ya. Jadi agar lebih indah, ya. Biasanya gaya bahasa yang dipakai oleh pengarang itu seperti gaya bahasa personifikasi, ya. Gaya bahasa personifikasi itu gaya bahasa yang membandingkan benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Misalkan contohnya, ya, angin berbisik membelai rambut gadis itu. Ya, masa angin berbisik? Yang berbisik itu hanya orang atau manusia, ya. Kemudian itu gaya bahasa metafora. Gaya bahasa metafora itu gaya bahasa yang artinya hampir sama atau mirip. Contohnya misalkan matahari, ya, artinya sama dengan raja siang, ya. Terus bulan sama artinya dengan dewi malam, ya. Kemudian ada gaya bahasa sindiran. Gaya bahasa sindiran itu yaitu ada bahasa sindiran yang halus, ya, ada sinisme dan sarkasme gitu, ya. Kalau sindiran misalkan contohnya begini, ya. Tulisanmu bagus sekali sehingga aku tidak bisa membacanya. Nah, itu salah satu contoh gaya bahasa yang dipakai oleh pengarang. Kemudian ada latar atau setting. Yang dimaksud dengan latar adalah penggambaran terjadinya sebuah kejadian dalam suatu cerita yang mencakup ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang adalah penempatan diri pengarang dan cara pengarang dalam melihat kejadian atau peristiwa dalam cerita yang dijelaskan untuk para pembaca. Sudut pandang dibagi menjadi dua bagian, yaitu sudut pandang orang pertama
dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama menggunakan kata ganti saya, aku, kami, dan kita ya. Kemudian sudut pandang orang pertama dibagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama dan sudut pandang orang pertama sebagai pengamat. Kemudian sudut pandang orang ketiga menggunakan kata ganti ia, dia, mereka, dan nama orang. Sudut pandang orang ketiga ada dua, yaitu sudut pandang orang ketiga serba tahu atau disebut paranomik dan sudut pandang orang ketiga terarah. Kemudian yang ada amanat ya. Amanat itu pesan yang disampaikan oleh seseorang atau pesan yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain atau pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya atau pesan yang diberikan yang ada dalam sebuah cerita dalam suatu karangan novel. Kemudian, selain ada unsur intrinsik, ada juga unsur ekstrinsik ya. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar karya sastra itu sendiri. Ya, unsur intrinsik meliputi ya nilai agama. Yang dimaksud dengan nilai agama yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam cerita yang memiliki aturan atau ajaran keagamaan atau religius. Kemudian ada nilai moral. Nilai moral merupakan nilai-nilai yang berhubungan dengan etika atau sopan santun dan juga akhlak. Nilai moral pada cerita umumnya dapat berupa nilai moral yang baik ataupun sebaliknya tergantung pada pengarang. Kemudian ada nilai sosial ya. Nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan masyarakat atau lingkungan sekitar. Jadi nilai sosial itu nilai yang saling membantu antara yang satu dengan yang lain. Nilai sosial dapat dilihat dengan mengamati interaksi antar tokoh utama dengan tokoh yang lain atau tokoh utama dengan lingkungan atau masyarakat. Kemudian ada nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan kebiasaan atau tradisi yang sudah melekat pada suatu daerah. Ya, sekian penjelasan dari saya yaitu tentang unsur intrinsik novel. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi orang lain ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.